ingin ditanyakan lagi? Di sini nggak ada contohnya ya. Kalau nggak salah di slide GUI, tapi GUI kok minggu depan baru saya jelasin. GUI. Nah, ini dia nih. Daripada GUI itu sangat banyak penggunaan daripada interface. Nah ini dia ya. Salah satu cara, bukan salah satu cara, ada dua cara kalau kalian ingin membuat suatu event pada GUI. Yang pertama dengan implement, ya. Yang satu lagi dengan menggunakan inner class. Nah, yang menggunakan inner class sendiri ini ada dua cara juga. Yang pertama dengan inner class, maknanya ada nama kelasnya. Yang satu lagi dengan anonymous inner class. Jadi yang kalian pelajari hari ini itu nanti penggunaannya salah satu aplikatifnya ya, penggunaannya itu pada aplikasi GUI. Karena aplikasi GUI ini umumnya memang menggunakan interface ya, menggunakan interface. Jadi memang harus kita override metode-metode yang ada pada interface tersebut. Nah, jadi sewaktu kita mengoverride metode ya, kita bisa menggunakan inner class. Ya, kita bisa menggunakan apakah inner class biasa ataupun anonymous inner class. Ada lagi yang masih bingung? Yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Nanti kalau misalnya pas di compile itu yang kita compile outer class-nya ya, Bu? Iya, yang di-compile adalah outer class-nya dan secara otomatis inner class-nya itu juga akan tercompile. Jadi kan, kalau misalnya seperti ini, ya, bukan. Mana? Contoh. Nah, ini ya. Di sini kan ada dua nih, ada kelas A, kemudian ada kelas B. Yang di-compile ini adalah kelas A. Ya, jadi ini kan kita simpan dalam satu file ya, dalam satu file yaitu a.java. Tapi sewaktu kita compile akan terhasil dua file class. Yang pertama a.class, yang kedua kalau saya nggak salah ya a.b.class. Yang pasti ada dua. Kenapa ada dua? Yang inner class-nya ini juga akan menjadi satu kelas sendiri. Nah, jadi yang B ini juga nanti akan ada. Kalau saya nggak salah seperti ini munculnya. Ataukah ada tanda dolarnya lagi? Seperti itu, lupa saya. a.b.class. Ya, yang satu lagi a.class. Seperti itu. Jadi yang di-compile memang yang paling luar sekali. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, enum itu boleh punya subclass, Bu? Enum? Nggak boleh. Kenapa enum nggak boleh ada subclass? Nah, ini terkait dengan penjelasan tadi nih. Kenapa enum tidak boleh memiliki subclass? Karena statik ya, Bu? Ini dah. Karena kenapa? Metode konstruktornya itu private. Ya, karena enum ini ya secara otomatis memang dia berupa kelas, tapi metode konstruktornya adalah private. Jadi maknanya apa? Ya kita nggak bisa buat turunan atau subclass daripada suatu enum. Karena kan private kan berarti kita nggak bisa mengaksesnya. Ya kan? Nah, ini juga terkait nih. Nah, kan pertanyaannya, enum memiliki private constructor. Apakah kita mencipta objek dari enum dengan keyword new?
Jawabannya tidak. Kenapa? Karena private. Ya karena private kan. Kalau private maknanya apa? Nggak nampak kan? Private itu kan maknanya hanya nampak di dalam kelas itu saja. Orang lain yang mau pakai nggak bisa. Nah, itu dia ya. Berarti Bu, nanti kalau misalnya mau buat kelas 6, itu harus disertakan langsung metode mainnya ya Bu? Metode apa? Metode main. Enggak, metode mainnya lain. Maksudnya seperti ini, inam ini kita boleh taruh di mana saja. Inam ini boleh berupa atribut pada suatu kelas, boleh juga letaknya itu di dalam metode main, boleh, bebas. Di mana saja kita taruh boleh, bahkan di luar kelas pun boleh. Ini kan. Nah, bahkan inam ini bisa juga kita letakkan di luar kelas. Kenapa? Karena inam ini memang secara otomatis dia adalah kelas. Ya, jadi kita letakkan di luar daripada kelas boleh, di dalam kelas boleh, ya, di dalam metode boleh, berupa atribut, ya, beda ya antara atribut dengan variabel yang ada di dalam metode ini kan beda. Jadi inam itu boleh letaknya di luar, boleh berupa atribut, dan juga boleh berupa variabel yang ada di dalam metode. Jadi bebas, di mana saja bisa kita taruh selama kita menggunakannya. Nah, namun yang perlu diperhatikan, inam ini adalah statik. Makna statik apa? Milik kelas itu sendiri. Ya, makna statik adalah milik kelas. Jadi kalau kita buat suatu inam, maka secara otomatis di dalam memori itu hanya ada satu tempat saja, di mana semua objek-objek yang ada pada kelas tersebut itu hanya mengakses data yang sama, satu data itu saja. Oke, ada lagi yang ingin bertanya yang lain?